Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Amma ba'du. Kepada para jamaah pengajian subuh atau kajian subuh Masjid Jami Baitur Rahim atau Masjid Gubah Biru beserta segenap pengurus, wabil khusus Raisul Majlis Bapak Haji Saadi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini, sholat subuh berjamaah, disaksikan oleh para malaikat Allah dan diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibus syafa'ah, orang atau seorang nabi yang pertama kali nanti diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat manusia di padang mahsyar. Mudah-mudahan kelak kita di padang mahsyar dikenal dan diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca salawat kepadanya sebagai tanda cinta, tanda takzim kepada beliau, dan juga kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, para pejuang subuh, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang bab wujubis shaumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Kita akan membahas tentang puasa Ramadan dan juga tentang fadilah-fadilahnya yang terkait dengan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan, dibacakan dalam mukadimah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Telah diturunkan di bulan Ramadan, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Jadi kitab suci Al-Qur'an pertama kali diturunkan ke muka bumi ini adalah pada bulan Ramadan. Itulah salah satu kata Ibnu Abbas, kenapa bulan Ramadan ini menjadi sangat tinggi derajatnya. Bahkan dalam suatu keterangan dikatakan Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan ini adalah penghulu
daripada segala bulan. Jadi ibaratnya rajanya, pemimpinnya bulan yaitu bulan Ramadan. Bahkan dia lebih tinggi derajatnya daripada bulan-bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah ini Anda punya keistimewaan sendiri bulan suci Ramadan ini karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, unzila bihil Qur'an. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, bahwa kemuliaan Ramadan itu karena diwajibkannya puasa 1 bulan penuh yang tidak ada di bulan-bulan yang lain tuh ya. Di bulan lain tuh nggak ada Allah mewajibkan puasa. Ada tapi puasa Jadi perintah puasa wajib itu hanya di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua yang menjadi puasa bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa, dinamakan Sayyidus Suhur. Kalau Sayyidul Ayam itu apa? Jumat ya. Sayyidul Ayam rajanya dari segala hari yaitu adalah hari Jumat. Nah itu khusus untuk umatnya Nabi besar Muhammad, untuk umat Islam ya. Kalau orang Yahudi hari Sabtu, kalau orang Nasrani hari besarnya hari Minggu ya. Kalau kita hari Ahad. Tapi umatnya Rasulullah yaitu hari Jumat. Makanya tuh hari Jumat itu kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau di kampung-kampung tertentu, negeri-negeri tertentu itu kalau hari Jumat libur, sekolah juga libur, ya, gitu, kantor-kantor libur, gitu. Nah kemudian juga pedagang-pedagang banyak yang libur, tutup, nanti bukanya ba'da untuk memuliakan daripada hari Jumat. Tapi kalau bulan, yaitu kata Ibnu Abbas, rajanya bulan itu adalah Sayyidus Suhur, itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Dimuliakan sekali oleh Allah, makanya kita juga harus memuliakan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Baik yang wajib itu udah pasti, utama kita perbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga kemuliaan bulan Ramadan itu kata Ibnu Abbas yaitu karena ada 1 malam di bulan Ramadan itu, ada 1 malam dari sekian banyak hari sebulan yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Luar biasa ya. Umur kita tuh belum tentu nyampe 1000 bulan, Bang Sugir. Belum tentu nyampe. Karena usia rata-rata di akhir zaman ini, usia Nabi Muhammad umatnya, kata beliau baina sitin wa sab'in, yaitu antara 60 sampai 70. Nah kalau yang udah 60 berarti udah lampu kuning, 70 lampu merah. Kalau 70 masih hidup, 70 liwat, berarti bonus itu di luar rata-rata. Jadi usia rata-rata akhir zaman umatnya Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Itu usia rata-rata ya. Nah makanya orang kalau udah 60 masih nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, ya, nggak mau ibadah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Itu. Jadi kalau yang sudah 60 antara 70 sudah lebih banyak berpikir tentang persiapan akhir. Kalau dunia sudah lambat. Kok 60 udah mikirin dunia? Kalau mikirin dunia itu dari kemarin masih muda. Jadi kalau udah 60 ke atas, kita kudunya lebih banyak berpikir bagaimana mempersiapkan pulang kampung akhir yang kagak balik-balik lagi ke dunia. Itu perjalanan yang sangat jauh ya, luar biasa. Itu adalah perjalanan akhirat. Kalau nggak punya bekal, celaka kita ya, celaka kita ya.
Kemudian yang terakhir, kemuliaan bulan Ramadan itu ya, bahwa di bulan Ramadan ini amalan-amalan sunnah ya, amalan-amalan ibadah sunnah, kalau dalam bahasa fikihnya namanya nawafil, ini pahalanya sama dengan ibadah wajib. Luar biasa Pak, luar biasa. Kecuali Ramadan dirahasiakan oleh Allah, tapi amalan-amalan sunnah, nah itu biasanya kan, nah, umumnya kalau kita berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali ya, bi asri amsalihah, kemudian dilipat gandakan menjadi sab'imi'ah, menjadi 700 kali lipat itu ya. Kalau di luar Ramadan itu biasanya 1 dibalik 10 kebaikan dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Itu kemuliaannya, apakah murahannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib. Bayangkan itu. Zikir-zikir yang ibadah, yang perbuatan-perbuatan sunnah pahalanya sama dengan wajib. Ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan ya. Ada berapa tuh? Ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama, di bulan Ramadan diturunkannya al-tulis ya. Yang kedua, diwajibkannya puasa ya di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang ketiga, terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau 1000 bulan dibagi 12 berarti nilai 1 malam malam Lailatul Qadar sama dengan kita ibadah 83 tahun lebih. Coba aja nanti ulang dihitung. 1000 bulan dibagi 12 bulan, karena setahun 12 itu diperkirakan 83 tahun lebih orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan itu adanya di bulan Ramadan 10 hari 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir adanya tuh. Dan yang keempat, biar jangan lupa, yaitu di bulan Ramadan ini ibadah sunnah pahalanya setara sama dengan ibadah wajib atau ibadah fardu. Mari kita kaji ya. Ini bab puasa, hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh siapa ini? Al-Imam An-Nawawi dari Syria. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Hadis apa namanya kalau begini? Hadis apa? Hadis qudsi, hadis suci ya. Karena setelah Rasulullah kemudian qala Allahu ta'ala, nah itu biasanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi redaksinya, kalimatnya yang nyampaikan Nabi besar Muhammad SAW. Itu bedanya. Tapi kalau Quran itu maknanya, teksnya, lafaznya asli semuanya dari Allah Subhanahu, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah
itu apa adanya. Kalau hadis qudsi itu setingkat di bawah Al-Quran, tapi dia bukan Al-Quran. Itu maknanya dari Allah, tapi redaksinya bagaimana cara menyampaikannya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amali bani Adam lahu siyam. Setiap amalan anak Adam, maksudnya manusia, kita ini kan cucu Adam ya. Kita ini keturunan Adam, bukan keturunan monyet ya. Karena kita ini Bani Adam, bukannya Bani Kirdun menurut teori siapa? Cari siapa? Darwin ya. Wah ya, biologinya gimana? Bahwa setiap amalan Bani Adam itu atau Ibnu Adam lahu baginya. Jadi setiap amalannya tadi sudah ditentukan. 1 dibalas 10, 10 bahkan dilipat gandakan sampai 700 lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa enggak dikasih tahu oleh Allah berapa. Nabi sendiri enggak tahu nilai puasa itu berapa angkanya ya. Wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah ya. Jadi puasa itu adalah harus dikerjakan semata-mata karena Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas langsung dengan ibadah puasa itu. Jadi Allah nanti yang membalas langsung di akhirat berapa besar pahalanya itu. Di dunia nggak dikasih tahu. Ya kalau ibadah-ibadah yang lain dikasih tahu, misalnya sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bi sab'in wa isrina darajatan. Ya, bahwa puasa sholat berjamaah itu pahalanya 1 berbanding 27. Banyak ya. Kalau sendiri atau kalau berjamaah di masjid pahalanya 27. Tapi puasa enggak dikasih tahu oleh Allah. Rasulullah pun enggak dikasih tahu secara matematis ya. Nanti Allah yang ngasih langsung, nanti di akhirat berapa besar puasa Ramadan. Kenapa begitu? Karena ibadah puasa itu ibadah sirriyah. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia. Rahasia siapa? Antara kita dengan Allah. Jadi ibadah puasa bukan rahasia kita dengan manusia, bukan. Sesama manusia, kan kita juga punya rahasia ya. Kita manusia biasa punya rahasia masing-masing yang nggak boleh dikasih tahu orang, bahkan istri sendiri pun gitu ya. Tapi ibadah puasa rahasia kita dengan Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali begitu. Apa maksudnya? Orang kalau berpuasa, siapa yang tahu kalau dia itu masih puasa belum berbuka? Yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah. Makanya ibadah puasa nggak bisa dibohongin. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah nggak bisa dibohong. Dirinya sendiri nggak bisa dia bohongi. Bisa saja misalnya jam 12 lapar sekali. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi, diam-diam dia masuk kamar, dia minum, dia merokok, dia makan. Kira-kira orang lain tahu nggak?
Nggak tahu, orang dia kunci pintunya, betul nggak? Dia sembunyi, dia ngumpet, nggak ada yang tahu, bahkan istrinya nggak tahu, padahal dia sudah minum. Ya tak? Tapi Allah bisa dibohongi nggak? Dirinya bisa dibohongi nggak? Enggak, tapi orang lain bisa dibohongi. Itu artinya apa? Puasa ini ibadah sirriyah, ibadah rahasia kita dengan Allah. Yang tahu siapa yang masih puasa atau tidak hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu. Orang di sekitarnya, bahkan termasuk orang-orang dekat, teman sekerja sekantor pun bisa dibohongi. Paham? Paham ya? Itu makanya orang berpuasa tuh dituntut kejujuran luar biasa. Dia rela tidak makan, padahal di meja makannya di rumah ada makanan halal lagi, ya betul ya? Halal, bukan boleh nyolong, punya sendiri. Minuman ada di meja, kopi ada di meja. Dia rela tidak makan, tidak minum 14 jam, mulai subuh sampai maghrib, karena Allah Subhanahu. Nah, karena Allah inilah makanya pahalanya pun dirahasiakan, nanti langsung dikasih oleh Allah di akhirat. Sebesar apa? Allah saja yang tahu secara angka atau matematis. Tuh ya. Wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Ya. Puasa itu adalah benteng. Perisai. Perisai dari apa? Benteng dari apa? Benteng itu fungsinya apa biasanya benteng? Benteng itu biasanya menjaga diri kita, mengamankan diri kita dari musuh, kan gitu ya? Kan kalau dalam peperangan kan biasanya ada benteng ya. Benteng pertahan untuk menyimpan amunisi, ya, persenjataan berapa dan sebagainya, bala tentara, itu biasanya dalam peperangan ada benteng. Ada bentengnya di bawah tanah misalnya, betul nggak? Itu. Ada yang dibangun tembok yang sangat tebal dan tinggi supaya bisa melindungi dari serangan musuh. Itu benteng. Lah, puasa kok dibilang benteng sama Nabi? Apa maksudnya? Yang dimaksudnya benteng dari segala hawa nafsu. Ada yang mengatakan benteng minanar, menghalangi diri kita nanti di akhirat dari api neraka. Jadi begitu, cuma dikasih padilah, tapi nggak dikasih angkanya, dirahasiakan oleh Allah. Fa iza kana yaumu saumi ahadikum, ya. Apabila ada hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarpus, jangan berkata keji, kotor. Jadi kalau berpuasa tuh jangan hanya perut yang berpuasa, tapi mulut juga harus berpuasa. Puasa dari apa? Minaropas wal pusuk. Kalau lagi berpuasa jangan berkata-kata yang kotor, jangan berkata-kata hal yang tidak senonoh. Itu menurut fikih tidak batal memang puasanya, tapi batal nilai puasanya, Pak. Kita lagi berpuasa maki-maki orang. Kita lagi berpuasa menggibah. Apa menggibah itu? Ada Rhoma Irama lagunya gibah tuh. Teng 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 gitu kan ya. Apa tuh gibah tuh? Ngomongin keburukan orang tapi bukan di depannya. Gibah namanya gaib. Orangnya kagak tahu, dia ngomonginnya sama orang lain. Kira-kira yang dia omongin senang apa kagak?
pasti kagak itu namanya ghibah. Ghibah itu haram, ya. Ghibah itu haram dan dosa besar. Malah dikatakan dalam Al-Quran, orang yang menggibah, menggunjing, membicarakan, mengobrol keburukan, kekurangan orang lain di depan orang lain, nah saudaranya di depan orang lain, itu sama saja makan bangke saudaranya sendiri. Ih, mengerikan ya. Jadi Sumanto dong ya. Makan bangke saudaranya sendiri. Makanya nggak boleh menggibah, mengomongi kekurangan, keburukan saudara kita seiman seagama di hadapan orang. Kalau memang dia salah, kasih tahu saja langsung, baik, Mbak. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Bagaimana kalau ngomongin kebaikan? Ngomongin kebaikan orang lain, nggak apa-apa itu mah. Ya, lagi juga yang diomongin tidak kesinggung, itu nggak apa-apa, ya. Kemudian orang yang berpuasa itu juga harus berpuasa lisannya dari kata-kata yang ropas, yang keji, yang tidak pantas ya dibicarakan. Wala yashob, tidak boleh ribut-ribut. Apa rishab itu? Semacam kayak memaki-maki orang gitu. Makanya kalau berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. Kalau ada orang ya memaki-maki kita dan sebagainya, jangan kita timpali. Kalau kita timpali jadi ribut. Makanya kita tahan diri kita, ya. Jangan sampai memaki-maki orang sedang berpuasa, menjadi bangun keributan, ya. Nggak boleh kegaduhan, ya. Harus kita tahan diri. Fa in satahu ahadun, apabila sabbahu ahadun, memaki-maki seseorang, au qatalahu, atau ngajak berantem, ribut, berkelahi. Qatalahu-nya bukan membunuh, tapi berkelahi. Bagaimana sikap kita kalau ada orang nunjuk kita, nih kita lagi puasa, tuh ujian tuh. Atau ada orang kita ditunjuk gitu, ya? Kira-kira kesel nggak tuh? Hah? Apalagi kita nggak tahu kesalahannya apa ya. Dipancing tuh emosi kita gitu. Dia maki-maki kita loh. Bahkan menyebut nama-nama binatang. Ngajak berkelahi lagi. Masya Allah. Udah ngeluarin jurus dia. Kemudian apa kita timpalin gitu? Nggak boleh. Kalau lagi puasa tuh nggak boleh. Malah di luar puasa pun sebaiknya jangan. Bagaimana solusinya kalau orang sedang berpuasa? Dicaci maki, dituding-tuding, dan kemudian bahkan diajak berkelahi. Kata Nabi, "Paliyakul", ucapkanlah, "Inni shaimun", maaf saya sedang puas. Hebat sekali. Nabi menganjurkannya secara diplomatis. Jadi kalau kita lagi puasa, tahan diri emosi kita, bilang aja, "Maaf saya nggak mau ribut, saya sedang puasa." Itu Nabi ngajarin begitu. Terus, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan kekuasaan Allah, la khulufu fammi shaim, bahwa sesungguhnya atau benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa. Ingat ya, bau mulutnya orang yang berpuasa. Gimana emang kalau orang berpuasa bau mulutnya? Sedap apa enggak? Hah? Asik enggak baunya? Tuh jawer temannya yang sebelah, kalau dia ngantuk jangan dibiarin. Hei walad, aina kaifa anta walad, khud.
Jadi kalau orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, jangankan sampai 14 jam. Kalau di Indonesia kan puasa 14 jam ya. Kalau di Eropa, negara-negara ada pinggir kutub sana, itu puasa 20 jam. Jadi siangnya cuma 2 jam. Kuat puasa, kuat. Itu Mr. Putin, Rusia. Putin itu masih Kristen ya, bukan Islam, tapi dia sangat menghormati Islam. Makanya perkembangan Islam di Rusia itu luar biasa. Lalu Putin itu komunis. Dia tapi sangat menghormati umat Islam tuh, ya. Luar biasa itu. Itu kalau di Rusia puasa itu apalagi musim panas. Biasanya kalau musim panas siangnya panjang, malamnya pendek. Itu bisa 19 jam. Kalau kita ngikutin, kita kemudian ada di Rusia, kemudian ngikutin puasa orang Rusia, orang Indonesia rasanya nggak kuat itu. Biasanya 14 jam, dong ya. Di Indonesia itu kurang lebih 14 jam, dari mulai subuh sampai maghrib. Karena kita normal, matahari ada di atas kepala atau listiwa. Tapi negara-negara Eropa yang jauh dari matahari itu 19 jam. Bahkan di beberapa negara Eropa itu ada yang 20 jam. Berarti kalau 20 jam berapa tuh? Buka puasanya jam berapa itu? Hah? Ya 2 jam menjelang subuh. Masya Allah. Ya, bersyukur kita tinggal di Indonesia. Mekah saja, Mekah itu kan matahari masih kelihatan. Sama, betul ya? Sepanjang siang matahari kelihatan. Cuman dia arahnya agak bukan di tengah, agak begitu kelihatannya. Mataharinya agak begini. Miring gitu. Itu kalau siang lebih panjang, subuh itu. Kalau siang subuh itu jam 4 kurang lebih siang. Kalau musim panas, subuhnya jam 4. Kalau di sini kan jam 4 masih malam, tuh ya. Tapi kalau musim dingin, malamnya yang panjang, siangnya subuh itu bisa hampir 5:30, Pak. Baru subuh di sono. Di sini 5:30 baru udah pada ke kantor, betul ya? Iya. Itu. Tapi kita normal karena matahari ada di atas garis hatul istiwa. Makanya kita bersyukur. Itu di Swiss katanya, itu jam 7 malam masih terang, masih kelayaban di luar. Lah kalau kita udah ke citra. Itu makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia normal gitu ya. Jadi menerapkan hukum fikihnya nggak begitu sulit. Makanya ada orang-orang yang tinggal di Eropa tadi yang siang matahari itu cuma 2 jam, kebanyakan nggak sanggup. Makanya dia ngikutin puasanya waktu timur tengah. Ngikutin waktu timur tengah. Berarti dia masih malam. Ya, masih siang, udah buka puasa. La khulufu fami shaim, bahwa bau mulutnya orang berpuasa. Tahu. Jam 12 aja udah berubah enggak tuh? Berubah enggak bau mulut? Berubah. Udah bau apa tuh ya? Apalagi sampai maghrib. Tapi tetap menurut Imam Syafi'i waktu zuhur itu kita sebaiknya enggak usah gosok gigi, apalagi pakai odol kalau sudah lewat zuhur, matahari tergelincir, makruh. Takut ada yang
telan. Jadi gimana hukumnya? Boleh sih gosok gigi tapi jangan pakai odol. Sekedar atau pakai jari saja atau berkumur-kumur. Bahkan kita berkumur-kumur saja kalau lagi puasa, madmadoh itu tidak boleh berlebih. Kalau sampai berlebihan, koplok gitu ya, takutnya ketelan. Jadi bedain madmadoh ke kumur di waktu puasa dan tidak puasa. Gitu. Menjaga jangan sampai ada air yang masuk ke tenggorokan kita. Nanti bisa dihukumkan itu adalah minum jadi batal. Jadi bagaimana caranya? Habis sahur kita gosok gigi. Sebetulnya gosok gigi alias bersiwak sunnah setiap mau sholat. Apalagi habis makan Mr. Jengkol, habis makan pete, makan bawang, itu sangat-sangat dianjurkan gosok gigi atau bahasa fikihnya bersiwak. Apalagi bangun tidur menjelang subuh. Makanya saya kalau ada yang duduk, saya kan duduknya sini ya, di samping saya lagi zikir subhanallah subhanallah, bau jigong, bau comberan, makanya somelin. Kamu besok jangan deket Buya lagi ya, Buya nggak khusuk, lagi zikir bau comberan. Jadi kalau bangun tidur itu malah hukumnya setengah wajib gosok gigi. Harus ya, sunnah muakkad harus gosok gigi. Masa menghadap Allah mulut kita bau, betul nggak ya? Nggak boleh. Kita menghadap Allah itu mulut kita harus bersih karena menghadap yang maha suci. Bahkan setiap sholat, bukan hanya hari Jumat, dianjurkan pakai wangi-wangi seret. Nah, kalau saya sih langganan, kalau beli setiap bulan gitu, 11 botol, 2 botol ya. Kan ada di pinggir kali kan ada kan? Yang buat baju semprot set. Kalau yang buat tangan oles lain botolnya, paham ya? Saya dibeliin tuh sama Pak Suratman waktu umroh, sampai sekarang masih banyak tuh. Makanya buat di tangan doang. Itu berapa harganya tuh? Hah? Berapa? Ada 1 juta harganya, 2 juta. Padahal kayak jempol kaki. 2 juta kalau uang kita katanya. Bapak mas sayang ya? Hah? Karena asli, biar dikit bau banget. Dicium tangannya bau banget. Ya, itu. Kayak botol jempol kaki apa sama ya? Sampai sekarang masih ada, karena saya makainya dikit doang. Wangi sekali, lama baunya. Tapi kalau yang buat di baju itu yang pakai campuran, ya. Campurannya jangan alkohol, nggak boleh, tapi absolut. Bang, campurannya absolut ya, udah paham. Kalau absolut nggak apa-apa, halal. Maksudnya kan kalau biangan masih kental kan dia, yang di botol gede itu. Nah, itu ditaruh absolut, jangan banyak-banyak, 20% aja. Karena kalau terlalu banyak nanti encer, kurang wanginya cuma sebentar. Itu biasanya buat di baju, yang spray semprot ya. Kalau di tangan buat oles. Kenapa saya ngomongin minyak wangi? Karena minyak wangi itu kayak minyak wangi hukumnya sunnah. Salah satu yang sangat dicintai oleh baginda Rasul dari urusan dunia diantaranya atib atau ater, yaitu parfum, wangi-wangi. Kenapa Nabi sangat menganjurkan? Karena kalau sholat berjamaah, duduk di majelis, jangan sampai ganggu orang yang ada di kiri kanan kita. Lagi sholat berjamaah, di sebelah kiri kanan, yang satu bau ketek, yang satu bau keringat. Bagaimana kita mau khusyuk ibadah Jumat begitu? Yang satu baunya minyak misik,
yang satu baunya minyak apa misalnya? Kasturi. Enak nggak kira-kira? Enak. Ini kagak, bau ketek, bau keringat. Makanya orang yang mau sholat Jumat sangat dianjurkan yaitu mandi sunnah tuh kalau sholat Jumat ya. Nawaitul ghusla li khurujil jum'ah sunatan lillahi. Gimana niatnya? Nawaitul ghusla li khurujil jum'ah, keluar menunaikan ibadah saja kok niat mandi untuk keluar melaksanakan ibadah Jumat karena sunnah mandi. Mau sholat Jumat berjamaah, sholat Id berjamaah, dan sunnah pakai parfum. Paham? Tapi orang yang berpuasa karena 14 jam pasti mulutnya berubah. Makruh lagi gosok gigi kalau udah siang mah, betul ya? Kumur-kumur aja pelan-pelan. Tapi jangan takut, jangan gengsi. Nggak apa-apa mau mulutnya dikit-dikit, kan jarang ngomong puasa mah, betul ya? Nah, tapi nanti diganti di akhirat bau mulutnya itu karena menahan makan dan minum 14 jam karena Allah, diganti di akhirat lebih wangi daripada minyak yang paling wangi di muka bumi. Di sini dikatakan minyak misik. Ya, diangkat minyak. Kan kalau di Mekah Madinah mah toko parfum luar biasa kan ya. Segede-gedenya banyak kiri kanan toko parfum minyak wangi. Ya. Jangan ya, sebagai umatnya Nabi, jangan masuk masjid bau kering, jangan masuk masjid bau Mister Ketek, jangan ya. Karena Nabi nggak suka. Nabi itu wangi sekali. Nabi keringatnya itu bisa jadi obat. Makanya banyak sahabat yang pengen nempel dirinya dengan badan Nabi. Kenapa? Wangi. Tapi Nabi tetap masih pakai minyak menyontokkan umatnya. Dikit lagi, ini satu hadis belum selesai. Minggu depan udah Ramadan belum ya? Nanti bisa kita ganti dengan kultum ya, kuliah Ramadan. Kemudian ini lebih wangi ya, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil misik, daripada minyak misik. Oh, jangan takut ya. Jadi karena enggak puasa, enggak makan dan minum, puasa 14 jam pasti berubah. Bau mulutnya jadi kurang enak. Asem ya, tahan aja tahan. Demi mencari ridho, nanti diganti lebih wangi daripada minyak kasturi. Lisoim parhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan. Tuh ingat ya, orang yang berpuasa akan mendapat dua. Jangan takut Pak ya, mudah-mudahan ya, kita dapat semuanya nih, mudah-mudahan, amin. Yang pertama ya, yaprohuhuma, dia akan merasakan dua kebahagiaan itu iza abtoro pariha, kalau dia berbuka maka dia berbahagia ya. Jadi salah satu kebahagiaan orang berpuasa diberikan di dunia langsung. Di saat dia berbuka puasa, padahal kan tehnya sama ya, kopinya sama, mereknya sama. Misalnya, boleh nggak saya sebut mereknya? Misalnya kopi cap gajah, ada nggak? Ada kan ya? Kopi apa lagi? Kapal api ya. Kopi luwak apa beluak ya. Kalau saya hobinya kopi ginseng Zenai. Tapi nggak dijual ya, kecuali di online. Nah itu mereknya sama Pak. Sama-sama kopi A, sama-sama kopi A. Diminum di saat di luar Ramadan nggak berpuasa. Enak nggak? Enak kalau yang doyan. Dibandingkan di saat buka puasa.
Ya, puasa wajib maupun puasa itu kopi rasanya wah nikmatnya luar biasa. Padahal buka puasa cuman kopi doang atau dengan teh manis doang, tapi kayaknya nikmat luar biasa. Tapi di saat tidak puasa minum teh dengan merek yang sama biasa-biasa saja tuh. Tapi kenapa kalau di saat buka puasa nikmatnya luar biasa? Satu, karena sudah lapar. Jadi kalau sudah makan yang paling enak, bukannya di rumah makan ini bukan ini sebetulnya. Jadi yang paling enak makan itu kalau sudah lapar. Makanya sekarang banyak penyakit, kenapa? Udah muda-muda pada sakit berat-berat karena belum lapar udah makan. Pagi udah nyarap, jam 8 jam 9 udah jajan lagi. Ada orang yang dia akan makan lagi, sore makan lagi. Bagi kapan perut istirahatnya itu? Kalau bukan bulan puasa, betul ya? Makanya bulan puasa suruh istirahat tuh perut. Jangan makan kecuali sebelum maghrib, betul nggak? Turun mesin tuh biar sehat, betul nggak? Makanya orang dulu sehat-sehat, umurnya panjang. Kenapa? Makan cuma 2 kali, betul nggak? Di mana orang dulu sarapan pakai nasi? Di mana? Saya mau tanya. Saya aja nggak kenal nasi kalau sarapan pagi dulu, kenalnya gandrung, jagung, ubi, singkong, betul nggak? Betul nggak? Iya, orang dulu makannya cuma 2 kali, siang sama sore, nggak ada makan malam, nggak bagus tuh makan malam. Cuman siang jam 11 sama sore jam 5 pulang dari sawah kebun, betul nggak? Begitu orang dulu mah, biar punya padi sepangkeng juga tidak. Saya aja kenal nyarap makan nasi itu di pesantren, Pak. Seminggu nggak ketelan makan nasi. Pagi-pagi makan nasi, gak ketelan. Saya paksain aja, udah seminggu mah enak. Ikutin yang lain. Di pesantren tahun 79-80 saya baru ngerasain makan pagi makan nasi. Sebelumnya kita gak pernah sarapan pagi makan nasi. Seketemunya, ini Masya Allah, pagi nasi, siang nasi, malam nasi, dapat MBG lagi. Udah dapat MBG masih minta nasi. Dasar perut karung dadut. Ya. Iya. Katanya kurang banyak nasinya. Udah standarnya segitu, standar kesehatan. Betul nggak? Se-Indonesia ya MBG nasinya segitu. Standarnya standar kesehatan. Kayak makan di Padang kan ditakar kan ya. Kecuali di warteg nggak tahu nggak ditakar apa kagak. Betul nggak? Emang standar kesehatannya segitu makan, bukan sepiring mentung. Bagiin nasi sebanyak-banyaknya. Ini bikin otak bebel kalau terlalu banyak makan. Makanya kata Sidina Ali kalau pengen cerdas, qillatu ta'am, kurangin makan, banyak puasa sun. Qillatu naum, kurangin tidur di malam hari, tahajud. Tuh, Sidina Ali. Qillatul kalam, jangan banyak ngomong. Orang banyak ngomong tuh banyak kesalahannya, banyak celahnya. Yang kedua, wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan apabila dia nanti ketemu dengan Allah Tuhannya di akhirat, fariha bisaumihi, maka dia akan bergembira dengan pahala puasa. Di dunia gembira di saat berbuka puasa, di akhirat dia gembira ketemu Allah karena pahala puasanya yang sangat besar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, tarku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dalam keterangannya lain, itu riwayatnya lain, karena Nabi ngomong gak sekali, itu ada tambahan,
yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan syahwat, tidak berhubungan dengan istrinya di siang hari. Dia rela itu berkorban karena mengharap ridho Allah. Makanya tuh puasa itu besar begitu, pahalanya besar dan dirasakan karena dia rela tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak hubungan badan dengan istrinya di siang hari, pengantin baru lagi, betul ya? Karena mengharap ridho. Jadi puasa itu tidak makan tidak minum di siang hari karena mengharap ridho. Makanya orang biar sahurnya dikit kuat. Kenapa kuat? Karena niat. Coba di luar kalau nggak puasa, makan dikit minum dikit, ntar juga jam 12 sudah kayak apa tuh, betul ya? Tapi kalau berpuasa tidak. Kenapa? Karena dia sudah niat malam harinya bahwa saya besok akan puasa, menahan lapar dan karena Allah nawaitu shoma godin, gitu ya. An adai pada syahri Ramadan haji sanati, saja kau niat puasa besok ya, puasa Ramadan karena mengharap ridho, pardon lillahi ta'alanya itu yang hebat, luar biasa ya. Jam berapa berangkat? Hah? Ya, selamat yang ikut ziarah. Saya nggak bisa ya karena saya ada pengajian bulanan nanti di masjid. Pengajian bulanan rutin. Oleh karena itu jangan lupa nanti berangkatnya baca doa dulu ya, doa safar. Mudah-mudahan diberikan perlindungan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa ziarah kubur ama orang tuh. Kalau perlu itu didahulukan ya, biar kita ziarah 1000 wali. Tapi kalau nggak pernah ziarah sama orang tua, belum tentu diterima ziarahnya ya. Karena ziarah itu yang paling penting sama orang tua dulu. Ini jangan ziarah kemana-mana orang tuanya kagak diziarah. Ziarahin nanti sebelum Ramadan ya. Kalau saya mah setiap minggu bisa 2 kali, kalian dekat ya, saya mampir aja. Pulang dari masjid saya mampir, pulang Jumat saya mampir ya. Orang tua kita senang sekali kalau diziarahi, didoakan ya. Apalagi ini masih bulan Roh, jangan lupa setiap pada sholat doakan orang tuh, Rabbik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan lupa itu ya, setiap habis sholat itu namanya ziarah secara tidak langsung. Yang kedua astagfirullahaladzim li wali walidayya. Boleh ditulisin jami'il mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum. Atau baca doa yang begini, Rabbik, ini kalau nggak salah Nabi Ibrahim ya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu doa dalam Al-Quran. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu boleh dibaca. Itu kalau kita doain itu, doain diri kita, doain orang tua kita, doain seluruh mukmin dan mukminah. Luar biasa itu. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan ya kita disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, digampangkan urusan dan rezeki kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ala hajini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini benar jam benerin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah zatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah min umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan
waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana wa sai ajsadana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.